Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita selalu sehat ya. Nah, kembali lagi kita akan belajar matematika bersama Ibu. Kita akan mempelajari materi persamaan eksponen, melanjutkan materi yang kemarin. Nah, simak videonya sampai selesai ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin tentang persamaan eksponensial. Hari ini akan belajar tentang bentuk yang keempat, yaitu hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Untuk yang bentuk keempat ini ada 4 kemungkinan. Jika hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx, maka kemungkinannya itu adalah 1. Fx itu sama dengan gx, 2. hx sama dengan 1, 3. hx sama dengan 0 jika fx dan gx nya keduanya itu positif ya. Jika pangkatnya itu kedua-duanya positif, maka hx nya sama dengan 0. Nah, yang keempat, hx sama dengan min 1 jika fx dan gx keduanya ganjil atau fx dan gx keduanya genap. Berarti pangkatnya itu fx dan gx nya itu keduanya ganjil atau keduanya genap. Nah, kita lihat contohnya. Contohnya x kuadrat min 3x ditambah 1 pangkat 2x min 1 sama dengan x kuadrat kurang 3x tambah 1 pangkat x plus 5. Jadi di sini yang ini sebagai hx-nya ya. Hx ini sebagai hx juga. Nah, yang ini sebagai fx dan yang sebelah sini sebagai gx. Nah, coba kita lihat penyelesaiannya. Nah, kemungkinan yang pertama. Untuk kemungkinan yang pertama ini fx-nya sama dengan gx. Nah, kita lihat, berarti yang kemungkinan pertama itu kita lihat persamaan eksponensialnya, pangkatnya ya. Berarti 2x yang ini ya. Berarti 2x min 1 sama dengan x tambah 5. Nah, jadi ini gimana caranya? 2x dikurang x sama dengan 5 ditambah 1. X sama dengan 6. Oke, kemungkinan yang kedua, hx sama dengan 1. Ingat ya, yang tadi hx-nya itu berarti yang ini. Hx-nya sama dengan 1, berarti persamaannya yang ini, yang basisnya berarti ya. X kuadrat dikurang 3x ditambah 1 sama dengan 1. Nah, ini difaktorkan. Oh, enggak difaktorkan ya ini. Ini jadinya satunya pindah ruas jadi min 1 gitu ya. Jadinya 0. X kuadrat kurang 3x sama dengan 0. Lalu kita faktorkan x dikali x min 3. Jadi x-nya itu sama dengan 0 atau x sama dengan 3. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke kemungkinan ketiga, yaitu hx sama dengan 0. Tadi syaratnya apa jika hx itu sama dengan 0? Jika fx dan gx-nya itu positif ya. Nah, jadi x kuadrat dikurang 3x tambah 1 sama dengan 0.
X sama dengan 1/2 difaktorkan 3 ditambah akar 5, atau X sama dengan 1/2 kali 3 dikurang 5 sama dengan 1/2 dikali 3 tambah akar 5 didapat. Nah, kita masukkan ke fx nya, masukkan ke bentuk pangkatnya tadi, berarti f kali setengah kali 3 tambah akar 5 sama dengan 2. 1/2 kali 3 tambah akar 5 dikurang 1. Ini tadi yang dimasukkan, disubstitusikan ke yang bentuk fx nya tadi ya, didapatlah 2 ditambah akar 5. Begitu juga dengan yang gx nya. Nah, setelah itu kita masukkan juga ke nilai yang x ini. Nah, setelah masukkan nilai x ini, kita masukkan lagi nilai yang x setengah kali 3 min akar 5 yang nomor 2. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya itu didapat x sama dengan 1/2 kali 3 tambah akar 5. Yang sama-sama lebih dari 0 ya hasilnya. Oke, kemungkinan yang keempat adalah hx sama dengan min 1. Berarti kalau hx sama dengan min 1, syaratnya tadi apa? Jika fx dan gx itu keduanya positif atau keduanya negatif kan. Nah, kita masukkan hx nya, x kuadrat dikurang 3x tambah 1 sama dengan min 1. X kuadrat dikurang 3x tambah 2 sama dengan 0. Min 1-nya pindah ruas ya. Min 1-nya pindah ruas jadi positif. Maka didapat hasil 2. Nah, ini kita faktorkan, dapatlah pemfaktorannya itu x min 1 dikali x min 2 sama dengan 0. X sama dengan 1 atau x sama dengan 2. Nah, setelah dapat x-nya, kita substitusikan kembali ke fx dan gx-nya. Nah, untuk fx dan gx-nya itu kan tadi pangkatnya tadi ya. Kita substitusikan untuk x sama dengan 1. Nah, berarti fx sama dengan f1 sama dengan 2. X-nya itu kita ganti 1 dikurang 1. Tadi kan yang fx itu sama dengan 2x min 1 kan. Nah, x ini kita ganti jadi 1 ya. Berarti fx nya ganjil. Jadinya berapa itu? 1 kan hasilnya. X nya ganjil. Dan kita lihat lagi, gx sama dengan g 1 ya, x nya 1 kita masukkan sama dengan 1 tambah 5 sama dengan 6. Berarti gx nya genap. Tadi gx nya apa? Gx nya tadi x tambah 5 kan. X tambah 5. Nah, kita lihat yang kedua, x sama dengan 2 ini. Nah, masukkan atau substitusikan ke gx nya. Untuk x sama dengan 2 didapat fx dulu ya. Fx sama dengan 2 kali 2 dikurang 1 sama dengan 3. Berarti fx nya ganjil. Kita dapat fx nya ganjil 3 ya. Lalu kita substitusikan lagi ke yang bentuk gx nya. Gx G2 sama dengan 2 tambah 5 sama dengan 7. Berarti sama-sama ganjil nih.
Nah, tadi kemungkinan yang keempat itu himpunan penyelesaiannya kalau dia tidak sama-sama genap atau sama-sama ganjil kan. Berarti mana nih? Yang sama-sama ganjil atau sama-sama genap? Berarti yang X sama dengan 2. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah HP-nya adalah 2. Nah, dari keempat kemungkinan tadi, kita dapat bahwa semua himpunan penyelesaian dari soal yang contoh soal tadi itu adalah 0, 2, 3, 1/2 kali 3 tambah akar 5, dan 6. Kita lihat contoh soal yang pertama. Tentukan penyelesaian dari persamaan fx dikurang 5 pangkat 3x dikurang 2 sama dengan fx dikurang 5 pangkat x tambah 4. Nah, fx dikurang 5 itu sebagai hx-nya, dan 3x min 2 itu fx, x tambah 4 itu gx-nya. Nah, kita lihat dulu nih. Kita kemungkinan yang pertama dulu. Fx sama dengan Gx. Berarti 3x dikurang 2 sama dengan x tambah 4. 2x sama dengan 6. X sama dengan 3. X-nya pindah ruas ya. 3x kurang x, 4 ditambah 2. Jadinya x sama dengan 3. Nah, kemungkinan yang kedua, Hx-nya sama dengan 1. Berarti fx sama dengan 5 sama fx kurang 5 sama dengan 1. Fx-nya sama dengan min 5-nya pindah ruas jadi 1 plus 5 sama dengan 6. X sama dengan 6/4 atau 3/2. Kita sederhanakan. Nah, kemungkinan yang ketiga, Hx sama dengan 0. Berarti fx sama dengan 5, fx dikurang 5 sama dengan 0, fx sama dengan 5, min 5 pindah ruas ya, x sama dengan 5/4. Nah, kita uji nih x-nya. Kita uji dulu. Berarti x sama dengan 5/4 itu kita substitusikan ke yang fx-nya ya. Berarti fx-nya 3x dikurang 2. 3, x-nya ganti jadi 5/4 dikurang 2. Berarti 5 kali 3 15/4 dikurang 3 kali 15/4 dikurang 2. Nah, ini kita samakan penyebut ya. Samakan penyebutnya jadi 4, 15/4 dikurang 8/4, jadinya 7/4. 7/4 itu berarti positif. Nah, kita lihat gx-nya sama kayak tadi, x-nya itu kita ubah jadi 5/4, berarti x tambah 4 sama dengan 5/4 tambah 4. Kita samakan penyebut jadi 5/4 tambah 16/4 sama dengan 21/4. Sama-sama positif ya. Oke, fx dan gx-nya itu lebih dari 0. Ingat, dia lebih dari 0. Makanya x-nya itu sama dengan 5/4. Yang kemungkinan keempat yaitu hx sama dengan min 1. Fx sama dikurang 5 sama dengan min 1. Fx sama dengan min 1 ditambah 5 sama dengan 4 ya. Pindah ruas min 5-nya. Di x sama dengan 1. 4 bagi 4 sama dengan 1. Uji nih x-nya. Kita uji dulu x-nya. X sama dengan 1. Masukkan ke nilai fx-nya. Ganti nilai x-nya. 3 kali 1 dikurang 2. Berarti 3 kurang 2 sama dengan 1. Ganjil. Gx-nya lagi kita uji. X-nya kita ganti jadi 1. Berarti 1 tambah 4 sama dengan 5. Ganjil. Berarti X-nya itu memenuhi penyelesaiannya ya. Sama-sama ganjil. Oke. Berarti himpunan penyelesaiannya apa saja? Berarti himpunan penyelesaian yang kita dapat adalah 1, 5/4, 3/2, dan 3.
Contoh soal yang kedua, tentukan penyelesaian dari persamaan 4 kali 2 pangkat 2x dikurang 9 kali 2 pangkat x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, di sini 4 kali 2 pangkat x dikali 2 ya. Kita keluarkan ini. Dikurang 9 kali 2 pangkat x tambah 2 sama dengan 0. Nah, kita misalkan kayak tadi. 2 pangkat x itu sama dengan y. Jadinya apa? 4y kuadrat dikurang 9y ditambah 2 sama dengan 0. 4y min 1 dikali y min 2. Ini kita faktorkan. Dapatlah 4y min 1 kali y min 2 sama dengan 0. Berarti 4y kurang 1 sama dengan 0. 4y sama dengan 1. Pindah ruas ya. Y nya sama dengan 1 per 4. Atau y min 2 sama dengan 0. Y nya sama dengan 2 ya. Lalu kita masukkan nih nilai-nilai y. Nilai y nya itu ke 1 per 4 yang masukkan ke 2x yang tadi. Berarti 2 pangkat x sama dengan 1 per 4. Berarti 2 pangkat x itu sama dengan 2 pangkat min 2. Ya, ingat ya, yang a pangkat min n sama dengan 1 per a pangkat n itu ya sifatnya. Nah, berarti x nya sama dengan min 2. Nah, yang y sama dengan 2 juga sama. 2 pangkat x sama dengan 2 pangkat 1. X sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 2 dan 1. Alhamdulillah materi kita hari ini sudah selesai dan semoga kalian bisa paham ya dengan penjelasan Ibu tadi. Nah, untuk agar kalian supaya lebih mengerti lagi dengan materi ini, silahkan kalian kerjakan latihan-latihan soalnya. Dan kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.